melihat orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang kita sayangi, dan mudah-mudahan kehadiran kita pada sore hari yang mulia ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian selawat dan salam kepada yang mulia baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat beliau nantinya di yaumil qiyamah kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini judul tausiah kita yakni mendidik atau membentuk anak yang soleh dan soleha. Ibu-ibu jamaah rahimakumullah, setiap orang tua tentunya ingin anaknya soleh dan soleha, betul Bu? Seorang perampok sekalipun, seorang perampok, seorang pencuri, seorang pezina, tentunya mereka tidak ingin anaknya mengikuti jejaknya. Coba kita tanya perampok, pencuri, mau nak anak kamu jadi pencuri? Maka jawabannya tidak. Apalagi kita termasuk orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh dan soleha, tentunya kita sangat-sangat menginginkan anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Karena anak yang soleh dan soleha adalah investasi kita, investasi fit dunia wal akhirah, investasi dunia dan juga investasi akhirat. Di dunia ini kita disayangi, di dunia ini kita dikasihi, di dunia ini kita dilayani dengan sebaik-baiknya. Di akhirat tentunya kita akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala, berkah daripada anak yang soleh dan solehah yang telah kita upayakan. Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bunyinya mudah sekali, ingin anak yang soleh, ingin anak yang soleh dan solehah. Namun proses untuk membentuk anak yang soleh itu prosesnya tidak semudah kita membalikan telapak tangan. Ibu jamaah rahimakumullah. Nah, bagaimana proses kita membentuk anak yang soleh? Yang pertama ada namanya proses zahiriyah. Proses zahiriyah. Apa proses zahiriyah itu? Yang pertama adalah kita harus memberikan uswatul hasanah. Orang tua harus menunjukkan contoh-contoh yang baik kepada anak-anaknya. Sederhana sebenarnya, logikanya begini Ibu sekalian. Kalau bapak ibunya bangun pagi jam 8, ya, ada tak mau jam 8? Tidak ada ya? Tidak. Jamaah asli tidak ada. Ya, kalau bapak ibunya bangun jam 8, insya Allah anak bangun jam 10. Betul kan? Ya. Kalau bapak ibunya tidak sholat subuh, otomatis anaknya tidak sholat subuh. Fakta, saya pernah bertanya sama anak yang terlambat datang ke sekolah. Kok terlambat? Tak boleh masuk. Tanya, rumah mana? Rumah saya Pak di Jalan Sudirman. Rumah mana? Rumah saya Pak di Hang Tuah. Rumah mana? Rumah saya di Pasar Senggol, dekat dengan sekolah, hanya lebih kurang 4 atau 500 meter. Saya tanya, kamu sholat subuh? Tidak Pak. Orang tua kamu sholat subuh? Tidak juga Pak. Jujur, dengan di fakta. Makanya uswatul hasanah. Ingat kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum wa ahlikum nara. Pelihara dirimu, pelihara keluargamu dari api neraka. Nah, pertama diri kita dulu, artinya apa? Pribadi individu kita sebagai orang tua kita jaga, jangan sampai kita masuk neraka.
dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, proses zahiriyah. Artinya calon ayah, calon ibu, ya, yang belum punya anak, calon ayah, calon ibu ini harus yang memberikan contoh yang baik, kan gitu. Nah, itulah proses pertama zahiriyah tadi, uswatul hasanah. Maka oleh karena Islam mengajar kepada kita, ibu kalau ingin menantunya soleh, ingin bu menantunya soleh, ingin. Tentunya kalau ingin menantu soleh, soleh kan anaknya dulu, kan begitu. Kalau kita ingin anak soleh, soleh kan bapaknya dulu. Makanya Islam mengajarkan dari awalnya ketika anak kita mau berumah tangga, Rasul sudah memberikan gambaran kriteria. Dalam hal mencari jodoh, ya, dalam hal mencari jodoh tidak sembarangan. Kalau kita nikahi cucu kita, nikahi anak kita, jangan sembarangan kita mencari jodoh. Maka Islam ada kepada kita, apa kata Rasulullah itu? Tankihul mar'atul arba'ah, nikahilah wanita itu, perempuan itu kalau dia laki-laki, nikahilah laki-laki itu kalau dia perempuan. Ada 4 kriterianya. Yang pertama apa? 5 liha, cari yang punya harta. Ya, kenapa harta perlu? Rumah tangga itu tanpa adanya harta ekonomi, tentunya ini tidak akan bisa berjalan dengan baik. Maka dalam Islam ada namanya hak memberi nafkah. Siapa yang berhak memberi nafkah? Adalah suami. Siapa yang membantunya? Adalah istri. Jangan terbalik. Istrinya capek bekerja kemana-mana, suami tidur di rumah. Ini saya tak rumah, buang aja lah kali baru. Gitu ya. Ya bu. Ini pertama harta, terutama. Yang kedua apa? Wali jamaliha, kecantikan ketampanan juga perlu. Ya, tampan artinya wajahnya tampan, wajahnya cantik, wajahnya ganteng, hati juga cantik, begitu. Banyak orang wajahnya tampan, ganteng, gagah, tapi hati macam setan. Banyak. Ya, banyak sekali. Betul itu. Berimbangnya hatinya baik. Namanya wajah itu kan tergantung siapa yang melihat. Kalau seseorang itu kita cintai, kita sayangi, ditanya ibu-ibu, siapakah laki-laki yang paling ibu cintai? Siapa bu? Siapakah laki-laki yang paling ibu cintai? Siapa? Ragu-ragu. Dulu Ustaz sama sekarang enggak bisa. Ya betul ya. Karena nama cinta kan proses nih bu ya. Awal-awal ya makanya ada kata mawaddah, warohmah dan sakinah. Mawaddah itu maksudnya apa? Ketika kita masih muda, yang masih muda-muda itu namanya mawaddah. Ya, belum punya anak mawaddah. Udah punya anak pindah ke mana? Warohmah, sayang, cinta, sayang. Udah punya cucu, jadi kakek nenek, ada yang namanya sakinah. Makanya dikatakan keluarga sakinah. Kalau sudah keluarga sakinah, sudah masuk untuk mawaddah warahmah. Tapi kalau keluarga mawaddah warahmah, belum tentu masuk sakinah. Banyak orang kalau masih muda kita, udah tua enggak lagi gitu. Ada seperti itu. Ya. Tapi cinta yang utama itu, yang paling kita cintai itu yang pertama siapa? Allah. Ya, Allah, Rasul. Siapa tadi? Baru kita orang tua nomor 2. Pertama Allah, Rasul nomor 1. Yang kedua orang tua kita. Yang ketiga baru anak-anak kita, suami kita, istri kita, tetangga kita, sahabat kita. Itu 3 urutan. Allah pertama dulu. La yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min walidihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidak beriman seorang di antara kamu hingga aku, kata Rasulullah, lebih dicintai, melebihi cinta kepada anak-anaknya, orang tuanya, wan nasi ajma'in, dan manusia seluruhnya. Rasul yang pertama kita cintai, Allah yang pertama kita cintai. Cinta kepada Allah. Makanya saya teringat apa kata almarhum Ustaz Arifin Ilham. Apa kata beliau? Berkesan juga. Kata beliau,
ajari istri kamu cinta kepada Allah. Jangan ajaran istri kamu cinta kepada kamu. Ajaran istri kamu cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi kalau sudah istri cinta kepada Allah, sangat mendalam cinta kepada Allah di atas segala-galanya, ketika suami berkata, "Ma, Dek, boleh tak saya mau nikah lagi?" Silakan. Kenapa? Karena engkau adalah cinta yang ketiga. Cinta pertama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa ngomong itu? Sanggup tak? Ada yang sanggup begitu. Ingat, saya pernah lihat, Bu, ini aneh-aneh juga, mungkin banyak orang yang suka. Ada yang Bu, cerita nyata, kisah nyata, bukan cerita sinetron Indonesia, bukan. Tapi ini cerita nyata. Ada seorang istri pertama mencarikan suaminya istri yang kedua. Ini betul-betul suka tempat istri pertama ini. Bayangkan, ada dia istri pertama masih muda, ada suaminya. Dia yakin suaminya sanggup berlaku adil, dia cari suami ini untuk istri yang kedua. Tapi dia carinya. Ini sama kisah Nabi siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Ibrahim itu dia tidak mau menikah dia dengan Hajar itu. Tapi Sarah yang mencarinya, dicarinya, ya disuruh oleh Sarah Ibrahim menikah lagi. Karena mereka sudah menikah puluhan tahun tidak punya keturunan. Dia cari, dia bilang sama suami Ibrahim, saya membolehkan kamu untuk menikah lagi, tapi dengan syarat saya yang mencarinya. Sarah untuk mencari. Ini ada orang seperti ini, ada. Cuma 1001 lah itu. Ya, ada seperti itu. Nah, itu gambaran saja artinya apa? Ini mana yang sekalian. Karena banyak orang Indonesia ini kan, kalau sudah bicara masalah poligami yang akan itu haram. Salah. Poligami itu adalah perintah Allah, boleh, tapi bolehnya syaratnya berat. Yang kata-kata ulang asal cara poligami berarti haram. Itu ngomong itu. Ya, tapi jangan dipraktekkan. Kalau praktekkan boleh, tapi harus benar kemampu. Makanya harus mengatakan dan jawabannya nikahilah wanita itu 1, 2, dan 3. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Jangan dipotong ini hadis. Kalau dipotong salah kaprah gitu. Fankihu ma tawaltum nisa masna wa sulasa wa ruba. Nikahilah wanita itu 1, 2, 3, tapi ingat ujungnya. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Jika kamu kata Rasul tidak mampu berlaku adil, cukup satu kali tanggung jawabnya dunia akhirat. Ini banyak contoh, ini kisah nyata seperti itu, cuma tidak banyak ya. Nah, kenapa ini terjadi? Karena sang istri menempatkan cinta paling utamanya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa, bisa gitu. Allah yang bersatu mencintai dunia, dan kita semua ini adalah milik Allah. Kita akan bisa belajar ikhlas. Ikhlas mudah diucapkan, ikhlas. Kalau orang yang biasa-biasa iman besar ini kacau. Nah, orang nampak imannya, mantap duitnya gitu kan. Nah itu. Makanya kata Rasulullah, jika tak mampu cukup satu. Nah, baik. Jadi bahasa pertama ini itu jelaskan kegantian. Maka lagi wali hasannya keturunannya. Baru terakhir didiniha. Kata Rasulullah, fasfar bizatid talibat yadak. Cari kata Rasul yang taat melaksanakan perintah agama, niscaya hidup kamu akan bahagia. Rumah tangga anak kita, rumah tangga cucu kita akan berjalan dengan baik, warahmah, sakinah, mawaddah, warahmah. Kalau dengan bimbingan agama. Ya, ibu-ibu jemaah rahimahullah. Kenapa itu sampaikan, Bu? Karena kasus sekarang bercerai itu banyak. Coba sekali kali jalannya kita ke pengadilan agama itu banyak. Tiap hari itu ada saja orang menggugat cerai banyak. Soalnya kita datang masuk ke agama, Bu, masuk saja itu dimaukan. Banyak ibu-ibu berjejeran. Ya, berjejeran itu tujuannya apa? Untuk
melakukan takwa. Dan takwa mengatakan di rumah itu dua kasus yang sangat menonjol. Pertama kasus perceraian banyak. Yang kedua adalah kasus married by accident, maaf hamil sebelum menikah. Sangat prihatin kita ini. Makanya solusi terbaik adalah ini, pendidikan anak kita. Makanya Rasul mengajarkan sejak umur anak kita 7 tahun, muru auladakum bis-shalah, perintahkan anak kamu selama ketika umur 7 tahun melaksanakan sholat. Suruh dia sholat, perintahkan dia sholat. Jika umur 10 tahun tidak sholat waktu, pukul anak kita supaya mereka melaksanakan sholat. Prosesnya panjang untuk yang soleh. Ya, ini kalau orang suami yang takwa tahu ya. Dari mulai nanti prosesnya dan nikah dia mulai lagi ketika dia membentuk rumah tangga itu, ketika istrinya hamil, apa yang dilakukannya ibu dulu sampaikan juga supaya mudah nanti hamil terlancar makanya sampai kepada suaminya kalau yang masih muda sedang hamil, tolong suami suruh usap perut kita, perut istrinya, dibacakan apa? Surah Al-Insyirah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra wa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Sering usap. Ya. Ini amalan untuk ya. Amalan bagi ibu sedang hamil. Ya, banyak membaca surah Al-Insyirah. Apalagi banyaklah baca surah Yusuf. Ya. Banyak baca surah Yusuf, banyak baca surah Al-Nasr, banyak baca Yasin. Ya, banyak baca Yasin. Dibiasakan ketika anak dalam kandungan sang ibunya, biasakan kita membacakan ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Insyaallah nanti anak kita lahir nanti menghafal ayat Al-Quran itu mudah kali itu. Susah aja. Ya, makanya dalam hidup kita harus sering berdoa banyak kita berdoa. Maka doa orang tua itu sangat makbul sekali. Maka doakan orang tua anak kita doa yang baik. Ibrahim mendoakan anaknya apa? Rabbi hablani minas shalihin. Ya Allah, anugerahkan kepadaku ya Allah anak yang soleh. Dia tak minta anaknya di pejabat. Dia tak minta anaknya di orang kaya. Dia minta Rabbi habli minas shalihin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, karuniakan kepada hamba ya Allah anak yang soleh. Terbukti Ibrahim sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lahirlah anak beliau dari Hajar, lahirlah namanya Ismail alaihissalam, dari Syaidah Salah dari anaknya Ishak alaihissalam. Dua anaknya nabi-nabi, semuanya nabi, dan menurunkan para nabi-nabi selanjutnya. Maka dikatakan Ibrahim al-Ibrahim aba'un nabiyun. Ibrahim itu bapaknya para nabi. Makanya kita ketika sholat akhir kita disuruh untuk berselawat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kenapa Ibrahim? Kenapa tidak Adam? Kenapa tidak Musa? Kenapa kama shallaita ala Musa? Kenapa harus Nabi Ibrahim? Karena Nabi Ibrahim adalah bapaknya para nabi. Berkah doanya hablana minas shalihin, sehingga sekalian Ishak lahir keturunan ibu nabi-nabi di kalangan Bani Israil. Dari keturunan Ismail tidak banyak menurunkan nabi, tapi yang menurunkan nabi khatamal anbiya wal mursalin, yaitu nabi akhir zaman yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah anak kita lahir, apa dilakukan? Yang pertama adalah diazankan. Ya, diazankan karena ini dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya. Apa kata Rasulullah? Karena Rasulullah SAW azan
Husain wal Husain fi aqumil yumna wa aqamu fi uznil yusra. Rasulullah SAW ketika lahirnya cucunya Hasan dan Husain, maka beliau membacakan lafaz azan di telinga kanannya dan di telinga kirinya. Beliau kenalkan dulu apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, dan seterusnya. Ya, tanamkan lafaz tauhid, lafaz akidah, keyakinan kepada Allah. Ya, ini prosesnya Bu. Azankan dia, khomatkan anak dia. Tergantung. Kalau laki-laki diazankan, kalau perempuan dikhomatkan dia di telinganya. Pesankan lafaz tauhid di telinga anak kita. Nah, kenapa harus lafaz tauhid? Karena anak kita lahir itu baru lahir, kullu mauludun yuladu ala fitrah. Setiap anak yang lahir di dunia ini dalam keadaan fitrah, suci, fa'adalahu, tergantung orang tuanya. Maka sebelum dia mendengar lafaz-lafaz yang lain, ya, sebelum dia mendengar indahnya lagu Ayu Ting Ting, ya, maka yang pertama dengar apa? Lafaz tauhid, ya, karena anak seperti lafaz kaset kosong. Sama kita beli HP baru belum kita isi, itu lancar Bu, ya, lancar HP kita itu, ya. Tidak ada ngeleksi pun tidak ada. Kenapa? Bersih. Masukkan lafaz tauhid, kaset kosong. Ya, terekam di otak nanti sampai dia meninggal nanti. Ingat kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu proses zahiriyah namanya. Kemudian apa lagi? Kemudian setelah itu anak kita sudah kita azankan ketika lahir, baru disunahkan untuk apa Bu? Kita akikahkan, ya, akikahkan anak kita. Akikah itu boleh kita lakukan di hari ke-7, ya, 7 hari kelahirannya lakukan akikah, ya. Kemudian tetapkan namanya. Kalau dulu di kampung-kampung Bu, anak itu lahir 7 hari baru kasih nama. Kalau sekarang kan enggak, belum lahir lagi anaknya sudah ada namanya. Oleh perempuan namanya ini, laki-laki namanya ini. Kenapa? Ada proses administrasi. Ya, kita bikin akte kelahiran. Dulu kan kampung-kampung tidak begitu. Ya, kampung-kampung itu tidak boleh sebelum lahir anaknya, tidak boleh beli apa-apa, cukup doakan saja. Lahir baru hari ke-7 boleh dikasih nama, diakikahkan. Hari ke-7, hari ke-14, hari ke-21. Ya, menurut mazhab Hanafi, anak boleh ketika sudah dewasa, kalau belum diakikahkan boleh diakikahkan. Yang tak boleh, jangan sampai ketika orang tua kita meninggal baru kita akikahkan. Ya, banyak sekarang saya mau mengakikahkan orang tua saya sudah meninggal. Ya, akikah itu artinya apa Bu? Bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Karena Allah karuniakan karunia yang tidak ternilai harganya, yaitu anak. Allah memberikan anak yang baik, yang tidak ada satupun ya yang kurang padanya. Bentuk syukur kita kepada Allah, kita akikahkan rasa syukur. Beda akikah dengan kurban. Kalau orang tua sudah meninggal boleh dosa dikurbankan, boleh. Tapi jangan pula orang tua sudah meninggal kita akikahkan, tidak boleh. Berarti kita bersyukur orang tua kita meninggal juga. Karena kita itu mana adalah bentuk satu kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, setelah itu lagi baru kita masuk pendidikan dalam rumah tangga. Karena kata Rasulullah, al-baitu madrasatul ula. Rumah tangga itu, ya Bu ya, rumah tangga itu adalah madrasatul ula. Sekolah yang pertama. Sebelum anak kita masuk TK, sebelum masuk SD, SMP dan seterusnya, madrasah pertama adalah keluarga. Ya, makanya ibu harus jadi ibu yang berpendidikan tinggi, minimal jadi ibu yang cerdas. Ya, jangan jadi ibu yang tidak cerdas.
Karena kita lihat sejarah membuktikan banyaknya lahir para pemimpin hebat dunia, ya, para pemimpin hebat dunia yang cerdas, yang diukir nama di tinta emas sejarah, itu rata-ratanya ibunya adalah ibu yang sangat tangguh, ya. Makanya ibu harus cerdas. Ada satu logika yang salah. Anak perempuan tak perlu sekolah tinggi. Kenapa? Nanti kan dia jadi ibu rumah tangga juga. Pertanyaannya, seorang ibu rumah tangga apakah tak perlu jadi ibu yang cerdas? Karena kalau ada persoalan anaknya nanti, kepada siapa dia bertanya? Boleh, Bu. Anaknya ada PR matematika, PR IPA, PR IPS, PR agama, PR biasa. Kepada siapa dia bertanya dulu? Bapaknya atau ibunya? Ibu. Maka ibunya harus menjadi ibu yang cerdas. Walaupun dia tidak bekerja. Orang kalau sudah S1, seorang ibu itu harus dia bekerja di kantor, tak mesti begitu, Bu. Itu, Bu, istri karya Pertamina itu, Bu, rata-rata S1 tuh. Dia tak bekerja. Suaminya bekerja. Suaminya karya Pertamina, ibunya tamatan S1. Sarjana. Jadi ibu rumah tangga. Dia tak bekerja. Suaminya bekerja. Itu bagaimana? Apa kewajiban ibu yang sangat besar ini? Didik anaknya. S1, sarjana sang ibu itu dia rela dia tidak bekerja untuk apa? Membina anak, membina. Logika yang salah selama ini untuk apa? Perempuan sebelah tinggi nanti ibu rumah tangga juga. Memangnya jadi ibu rumah tangga tak perlu jadi orang yang pintar, tak perlu menjadi ibu yang pendidikan tinggi. Bagaimana mungkin anak itu bisa hebat, cerdas, berprestasi kalau nanti ibunya tidak cerdas? Ya. Pasti ibunya sudah anak, itulah kalau ibunya cerdas, otomatis anak pasti cerdas. Kena, yakin itu. Kalau ibunya kurang cerdas, anaknya kurang cerdas. Ya, maka jadi kadang karena orang tua mungkin ibu tidak pendidikan tinggi, banyak tidak dipahami, maka dia titipkan anaknya ke sekolah. Maka kita bersyukur kepada Allah, Bu, ada guru yang masih mau mengajari anak-anak kita. Dulu anak kita tidak pandai 1+1 berapa, ya, diajarkan dia di SD sampai 6 tahun. Yang lu tak pandai 2x2 berapa, 3x4 berapa, 5x5 berapa, sekolah dia pintar. Berterima kasih pada ibu guru kita, bapak guru kita. Makanya guru pertama adalah ibunya, mantan ibu kandungnya, yang kedua baru masuk ke sekolah. Ya, ibu guru, bapak guru di sekolah. Makanya Allah kata al-baiti madrasatul ula. Rumah tangga kita adalah lembaga pendidikan pertama. Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga orang tua juga harus banyak disampaikan juga. Harus banyak kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ibu-ibu harus banyak berdoa. Habis salat, Allahumma, apa doa kita? Ya Allah ya Rabb, Rabbi habli minas sholihin. Singkat, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Pertama doakan orang tua kita, yang kedua doakan anak-anak kita. Karena doa seorang ibu kepada anaknya tidak ada hijab, langsung. Apalagi ibu yang taat kepada Allah, takwa kepada Allah, ya, sangat cepat dikabulkan oleh Allah SWT doanya. Ibrahim contohnya, dia sering berdoa kepada bukti Allah SWT, yang lahir anak menjadi anak yang soleh. Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah hadis mengatakan, kata Rasulullah, aksiru minan nasi bidoail khair. Banyaklah kamu mendoakan anak kamu bidoail khair, dengan doa yang baik-baik. Ya, jangan doa karena yang tidak baik. Kita kalau marah sama anak setan tahu ya. Ingat, mulut sang ibu itu makbul. Anak jahat kalau, anak bandel kalau, ya, dia macam kan, anak setan kalau, ya kan. Jadi kalau anaknya setan, ibunya mana, bapaknya mana? Bapaknya setan, ya kan.
salah dari anak kan. Juga lagi sering kesalahan juga lagi ibu ini seorang tua nih bu ya. Kadang-kadang kita di masjid khususnya kan, itu kadang kita sering marah-marahin anak yang sedang belajar di masjid. Ya, lari ke sana, lari di sini, ya lompat sana, lompat sini. Kadang kita marah, pulang dari masjid ini, ribut aja. Bagus untuk anak bermain di masjid. Ya, kalau main jalan-jalan nanti, ya main di hotel ya, main di tempat lain ya berbahaya gitu. Makanya kalau anak kita ribut di masjid, ajarkan nak, ini mau sholat nak kan ribut. Ya, kalau memang namanya anak-anak bu, kadang saya tegur juga, biarinlah pak, mau lari di biar aja lah. Kan anak-anak awak dulu gitu masih kecil gitu kan, oh ini masih kecil dulu kan, bakal lebih parah kita dulu lagi kan. Teringat nggak ada kalau sedang sujud kan kita saya kan, kalau sedang sujud, tidak punya kaleng susu itu mah letak di bawah. Padahal kita sujud langsung sujud gitu kan, itu parah kita dulu kan. Alhamdulillah orang tua tidak pernah kita muslim dari masjid, biar aja gitu kan. Kenapa? Kita cinta dengan masjid. Kalau anak bermain di masjid kita usir loh, maka akan timbul kesan dalam otaknya. Ternyata masjid itu orang itu garang-garang ya, pemarah-pemarah semua ya kan. Bagus, sering kita masjid dan terekam anak kita. Apa yang kita ucapkan, apa yang sampai terekam sampai nanti dia dewasa. Jadi, maka katakanlah kata yang baik pak, yang baik-baik, ya kan? Karena kata yang kasar, apalagi menyakit hatinya, akan terekam sampai nanti dia dewasa. Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka sekarang ini kita lihat banyak lembaga pendidikan untuk menawarkan kepada anak-anak kita semuanya, di samping anak kita itu hebat otaknya, juga ya baik hatinya. Ini penting. Di Indonesia ini banyak orang pintar tuh, banyak orang cerdas, tapi susah kita mencari orang yang benar. Kadang banyak orang cerdas, susah cari orang yang benar. Makanya dasar utama itu pendidikan agama itu penting. Alhamdulillah sekarang ini kita doakan Pak Wali Kota kita. Sekarang beliau berikan program-program yang baik kepada sekolah-sekolah. Ada program tahfiz Al-Quran, ada pemisahan sekarang di SMP bu, ada pemisahan antara anak laki-laki dan anak perempuan. Ini langkah yang baik sebenarnya, ya langkah yang baik. Ya, cuma yang namanya kebaikan itu banyak juga orang tak suka. Ya, banyak orang tak suka. Ya, wajarlah begitu. Ya, dibangunlah Islamic Center. Itu ikonnya Islam gitu kan, juga banyak tak suka. Maka saya ingin sampaikan mari sama-sama kita dukung ini program Pak Wali. Salah satu program Pak Wali sangat luar biasa adalah program Hafiz Al-Quran. Kemarin sudah dimulai itu ada namanya wisuda tahfiz di Bukit Gelanggang kemarin. Baru wisuda perdana kemarin. Insyaallah nanti di bulan Oktober atau Desember akan ada lagi wisuda yang keduanya. Siapa yang anak yang banyak hafal Al-Qurannya, maka dia akan diberikan hadiah langsung dari Bapak Wali Kota sendiri. Dan langsung diberikan. Itulah bentuk perhatian beliau kepada Al-Quran. Terdukung ini. Bahkan sekarang ini harus lagi anak SMP harus SD harus hafal juz 30. Ini luar biasa. Makanya kita dukung betul. Memang sebaik-baiknya ini. Ini program yang baik untuk investasi anak kita ke depannya. Maka anak kita nanti itu ada nanti dewasa dia 10 tahun yang akan datang, 15 tahun yang akan datang, ada yang menjadi wali kota, ada menjadi menteri, ada menjadi polisi, tentara, presiden, anggota DPR. Bangganya kita sebagai negara jumpai anggota DPR itu ada 10 anggota DPR yang habis Al-Quran. Subhanallah. Kemudian wali kota rumahnya sebentar mereka wali kota yang habis Al-Quran. Bukan tak ada banyak gubernur habis Al-Quran bu. Cuma biasanya gubernur yang habis Al-Quran itu biasanya alumni dari Timur Tengah. Kita harap ke depan anak-anak yang kita kader saat ini, kita kader 10 tahun yang akan datang, mereka di pemimpin di negara ini
pemimpin yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berpikir bukan pikir sesaat saat ini, tapi kita memikirkan 10 tahun yang akan datang. Maka sebenarnya apa kata Ustaz Somad sering dia mengatakan, biarlah sekarang kita ibu-ibu, ya, bapak-bapak, biarlah sekarang menangis karena berpisah dengan anaknya. Anak masuk ke lembaga pesantren, bertahun-tahun di pesantren menangis, orang tua menahan rasa rindu kepada anaknya. Biarlah sekarang kita menangis, tapi daripada nanti kita menangis 10 tahun yang akan datang, sekarang kita menangis 10 tahun lagi kita tertawa, kita tersenyum. Kenapa? Karena kita bangga melihat anak kita berhasil jadi orang hebat dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibu sekalian, upayakan Bu, 5 anak kita, 3 anak kita misalnya, upayakan 1 orang Bu ada yang habis Quran. Bisa nggak Bu? Usahakan. Karena 1 anak yang habis, 1 orang anak, 1 orang yang habis Al-Quran, maka dia akan berikan syafaat sebanyak 10 orang. Bayangkan Bu, 1 Allah dia akan bisa berikan syafaat pertolongan kepada 10 orang. Jelas tentunya kalau kita punya anak 1 habis Quran, dia akan bisa menolong orang tuanya, menolong kakak dan adiknya, menolong keluarga 10 anggota keluarganya, diberikan syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Iqra'ul Quran fa inna yati yaumil qiyamah syafi'an li ashabi. Baca Al-Quran karena Al-Quran nantinya akan menjadi syafaat pertolongan nanti pada hari kiamat. Tentunya yang habis Al-Quran akan sering dia membaca, memurojaah, mengulangi bacaan-bacaan Al-Qurannya. Otomatis akan mengalir terus syafaat, mengalir terus pahala sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah meninggalkan dunia ini, terpisah roh dengan jasad kita. Anak kita yang masih mendoakan kita setiap dia sholat, mengirimkan doa kepada orang tuanya, Allahumma ighfirli dzunubi wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Maka pahala terus mengalir kepada kita sudah meninggalkan dunia ini. Makanya Rasul katakan, Rasulullah SAW, "Iza mata ibnu Adam min qata'amalu." Ketika matinya anak Adam, terputus semua amal ibadahnya illa min salat, kecuali 3. Yang pertama adalah salat sedekah jariyah, sedekah yang mengalir pahalanya. Yang kedua ada ilmu yang berguna. Yang ketiga adalah waladun shalihun yad'u lahu, anak yang saleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Ini orang yang sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan yang usaha ikhtiar kita bersama dan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan zuriat kita nantinya, anak-anak kita nantinya yang saleh dan salehah, berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala, berbakti kepada orang tua, dan juga berbakti kepada bangsa dan negara Indonesia yang kita cintai. Itu juga barangkali apa yang disampaikan. Mohon maaf segala kekurangan karena sudah masih waktu asar. Saya yang tadi sudah cukup panjang lebar menyampaikan tausiah. Mungkin barangkali ada kata-kata, ucapan yang kurang pada tempatnya, mohon berikan maaf yang sebesar-besarnya. Demikian saja, kepada Allah saya mohon ampun, kepada ibu sekalian saya mohon berikan maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih kepada Bapak Ustadz Mustafa SHG yang telah memberikan ilmu kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita dapat ilmu pada sore hari ini kita dapat untuk mempraktekkan di kehidupan kita sehari-hari, dan mudah-mudahan apa yang kita tadi baca Yasin dan mendoakan untuk jemaah kita akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kawan kita yang sedang sakit segera diberi kesembuhan. Baiklah, kita tutup acara ini. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya sebagai pembawa acara, saya Lahdan Sinap, hanya datang dari saya sendiri, yang benar hanya dari Allah. Saya mohon ampun kepada Allah dan minta maaf pada jemaah sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.